untuk pertanyaan Zulfan Dapur Nakumi ya, bagaimana caranya menghadapi rasa kecewa dan down saat produk yang kita jual tidak laku, padahal selanjutnya yakin kalau produk tersebut bagus dan bakal laku, dan apa yang harus saya lakukan supaya tetap bersemangat. Oke, untuk Zulfan, memang kita nggak boleh terlalu percaya diri yang berlebihan ya. Kalau memang ada kecewa atau mungkin kurang laku atau tidak diterima produknya, mungkin bisa dicek atau dipelajari lagi, mulai bertanyalah kepada lingkungan atau kepada siapapun yang kita bisa mintain pendapat ya. Dari situ kita bisa melihat apakah yang barang kita atau produk kita kenapa belum bisa diterima. Jadi rasa kecewa dan down itu boleh terjadi, tapi tidak boleh terlalu lama ya. Cepat cari solusi yang terbaik. Lalu juga dilakukan banyak perubahan-perubahan ataupun dengan cara yang dilakukan satu evaluasi terus ya produk tersebut. Kalau perlu ada kompetitor, ada produk yang lain yang mungkin bisa Zulfan juga dapatkan, itu coba dipelajari juga ya, produk yang sudah ada atau produk yang sementara Zulfan sudah tahu juga ya. Siapa tahu itu bisa menjadi masukan atau menjadi gambaran atau menjadi perbandingan, sifatnya yang kita bisa belajar untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kalau berbicara untuk supaya tidak down ya tentu itu caranya ya, karena saya sudah sampaikan bahwa bukan berarti manusia tidak pernah gagal ya. Tepat, kalau gagal itu adalah salah satu yang kita harus cari solusinya ya. Sekali lagi, manusia sukses itu bukan manusia yang tidak pernah gagal, tapi manusia yang pada saat mungkin terpuruk dia cepat bangkit ya. Mungkin itu dari saya, Zulfan. Nah, untuk pertanyaan Restu yang di Cimahi ya, bagaimana agar bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terutama di lingkungan umum ya. Kalau di lingkungan baru tentu kita juga harus bisa fleksibel, terus jangan juga merasa bahwa Restu juga orang yang rendah diri ya, tidak pede dan sebagainya ya. Dan itu harus dilakukan, terutama juga harus siap untuk menerima ya namanya apa saja ya, komunikasi dengan lingkungan, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak. Nah, sekali lagi kata beradaptasi ini mungkin harus dicerna atau dimaknai sebagai bagian untuk kita yang harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan ya, dengan keberadaan kita yang menjadi bagian untuk kita tidak boleh terlalu eksklusif, kita tidak boleh terlalu juga membuat kita tuh tidak bisa bergaul dan sebagainya ya. Kita harus tetap untuk menjadi seseorang yang bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi, bisa juga berkomunikasi dan lain sebagainya. Tentu saja ini dengan catatan ya, tetap kita harus punya modal atau punya dukungan juga di dalam pengetahuan, mungkin juga tips-tips ataupun ya mungkin pembicaraan-pembicaraan yang bisa kita sampaikan kepada lingkungan kita ya. Itu aja yang mungkin saya sampaikan kepada Restu ya. Pertanyaan yang ketiga nih, sorry, adalah Andri ya. Di Cilok ini apa ya? Andri Cilok pokoknya ya. Bagaimana caranya kita mengenali potensi kita sendiri, karena terkadang saya sendiri bingung potensi apa yang saya miliki. Ya, tentu potensi yang kita caranya mengenali itu adalah apa yang bisa kita berikan. Maksudnya potensi kita tuh gini, semua tuh kita coba ya, kita lakukan kegiatan semuanya ya, baik dengan situasi yang kita punya ya, apapun yang bentuknya. Nah, nanti dari situ akan muncul nih, kira-kira misalnya saya suka nyanyi atau satu suka musik, saya bisa juga main musik dan lain sebagainya ya. Saya juga bisa menggambar, saya bisa juga berpuisi dan lain sebagainya. Nah, tapi potensi itu sendiri masih dalam hal mungkin rata-rata ya atau biasa-biasa. Nah, tapi pada saat tertentu pasti muncul ada sesuatu potensi yang paling punya punya prestasi lah ya. Seperti saya misalnya, saya main musik bisa nggak? Bisa. Saya main gamelan bisa nggak? Bisa. Saya main angklung bisa nggak? Bisa. Nyanyi bisa nggak? Ya bisa. Semua bisa. Tapi saya gambar bisa nggak? Bisa. Desain melukis atau desain grafis bisa nggak? Bisa. Nah, semua itu bisa saya lakukan, tapi gini, pasti ada satu yang menonjol. Nah, itu saya akan melihat bahwa, oh berarti ini saya waktu itu adalah misalnya gini, saya
di bidang desain grafis sangat menonjol. Ya udah itu. Saya dari dulu dari masa kanak-kanak saya sudah melakukan mengeksplor atau memaksimalkan potensi itu gitu ya. Potensi di mana ya memang kita tahu itu yang paling menonjol ya. Jadi Andri juga bisa lihat ya. Jadi jangan bingung karena pasti manusia itu punya satu tingkatan potensi yang paling tertinggi dalam kehidupannya dia ya. Oke, terima kasih. Kemudian Budiono yang bertanya, Alhamdulillah berkat kuliah dengan saya Pak Markus menjadi percaya diri dan bedah editorial. Pak, semoga oh iya ya. Mohon Pak Markus dulu di yayasan mana? Wah, ini pertanyaan sudah sederhana. Ya, saya dulu di YPAC Solo. Ya, Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat di Solo dari tahun cukup lama. Dari tahun 62 sampai 77, 78 lah sekitar tahun itu. Ya, di Kota Solo. Oke, terima kasih. Kemudian Dian Natalia ya, bertanya, "Hai Bapak, saya saya Dian teman tuli, tips buat teman." Oh, tips tuli buat teman ya. Tuli agar bisa menjadi percaya diri untuk menawarkan produknya ke masyarakat umum walaupun nggak bisa mendengar. Oh, mungkin Dian bertanya soal bagaimana kalau orang tunarungu bisa menawarkan produknya di masyarakat umum walaupun nggak bisa mendengar. Ya, oke. Nah, mungkin dengan bahasa yang bisa dimengerti ya. Sekali lagi mungkin kita harus punya kepercayaan diri ya. Ada hal-hal tertentu yang di masyarakat umum atau di lingkungan itu ada bahasa yang cukup dimengerti secara umum ya, mungkin bisa dia lakukan itu ya, entah dengan isyarat, entah dengan tulisan, entah dengan berbagai cara lah. Pokoknya yang penting itu ada satu cara untuk berkomunikasi ya. Nah, supaya produksi bisa ditawarkan dengan kepercayaan diri, yang lebih bisa percaya diri dan sebagainya, tentu ini yang berkaitan dengan mutu atau kualitas produk itu sendiri. Kalau produksinya atau produknya bagus, nggak usah ragu. Ya, tawarkan dengan bahasa yang kita bisa lakukan, dengan kepercayaan diri, dengan berani, asal memang produknya betul-betul bagus ya. Saya kira nanti masyarakat akan bisa melihat dan bisa percaya atas produk yang kita tawarkan ya. Jangan hanya menawarkan belas kasihan ya. Kalau makanan yang pasti paling enak, kalau jahitan juga harus paling rapi gitu ya. Jadi itu yang membuat kita bisa percaya diri ya. Sekali lagi lakukan komunikasi dengan berbagai macam cara kepada siapapun, masyarakat dan kita ya. Kalau ataupun masyarakat itu bingung ya pakai tulisan ya Pak, pasti juga bisa ya. Oke, Dian, terima kasih. Dan kemudian Harsono nih, saya mau tanya Pak, bagaimana bersikap tentang usaha yang hanya begitu-begitu saja, ingin berkembang tapi terkendala keterbatasan saya di permodalan. Baik, nanti Harsono ini kebetulan kan bisa ikutin program nanti ya bersama Bangga. Nah, nanti di situ juga ada tentu ada materi keuangan ya. Bahkan diberikan penjelasan nanti bagaimana caranya dapat modal atau istilahnya dipinjamkan oleh pihak bank dan sebagainya. Mungkin nanti bisa bertanya ya, karena nanti di materi setelah Harsono nanti ikutin ada di situasi itu ya. Saran saya tuh pokoknya cuma satu ya, saya cuma ingatkan hati-hati dengan modal yang kita kelola ya, jangan sampai modal itu kita sembarangan pergunakan dengan tanpa yang jelas ya, tanpa pemakaian yang jelas atau tanpa kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan. Itu yang mesti harus hati-hati ya. Saya yakin kalau dengan permodalan itu nanti bisa dicari. Lalu yang kedua juga salah satunya permodalan tentu juga kita juga bisa mendapatkan dari hasil usaha ya. Ingat pada saat kita berdagang atau kita berusaha atau kita melakukan kegiatan yang namanya jual beli itu pasti harus dilakukan adanya perhitungan untung rugi ya. Kalau untung nanti juga harus dikelola dengan baik, minimal jangan cuman misalkan sekarang untung katakanlah untung 10.000 ya, dari modal 10.000 dijual 20.000, jadi Harsono untung 10.000 langsung dipakai 10.000-nya poya-poya atau dengan wah pokoknya saya udah dapat untung 10.000 saya pakai apa aja boleh. Nah, tolong nanti disikapi dengan benar ya, karena itu bisa jadi modal juga ya. Jadi satu modal itu bisa dari pinjaman, kedua juga dari hasil usaha kita atau keuntungan usaha kita ya. Terima kasih. Lalu Sundari ya, mau tanya gimana kalau penyandang disabilitas dihina dan disakiti dengan pendamping hidup? Ya, kalau berbicara pendamping hidup mungkin perlu juga ada arahannya. Ini bukan hanya penyandang disabilitas sekarang ya. Kalau berbicara dihina mah semua, kalau problem rumah tangga
Ya ini kan kebetulan saya juga menangani banyak hal di dalam rumah tangga ya. Kata hinaan itu nggak terjadi disabilitas aja. Ya, mau saya juga punya teman-teman yang menikah sama disabilitas, pasangannya baik, bisa menerima dan tidak melakukan penghinaan dan sebagainya. Tapi sebaliknya saya juga melihat ada yang pasangan ini semua nggak ada disabilitas normal, tapi menghina sekali. Ya, entah namanya fisiknya, entah namanya keluarganya, itu sangat dihina. Nah, ini makanya perlu pendampingan, perlu mentoring rumah tangga. Ya, saya berharap Sundari juga nanti nggak bisa sampai dijawab satu eh, persoalan yang sangat pendek menjelaskan ini semua. Tentu ini harus diadakan satu pendampingan. Ya, saya berharap nanti Sundari kalau memang engkau beriman Islam, mungkin ada cara-cara kepada ustadz ataupun cara-cara kepada rohaniawan untuk bisa dilakukan nasihat. Ya, kalau Kristen atau Katolik mungkin bisa datang ke pendeta atau romo untuk dilakukan konseling ya atau mentoring terhadap kehidupan rumah tangga. Oke. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana agar selalu percaya kepada kinerja sebagai penyandang disabilitas karena kita selalu dipandang sebelah mata. Ya, bagus sekali ini ya. Pertanyaan nomor 2 ini ya, caranya cuma satu. Ya, lakukan, buktikan kinerja kita maksimal, kinerja kita bisa dihargai orang, kinerja kita memang tidak kalah sama orang lain. Ya, saya waktu pernah punya pengalaman, saya pernah bekerja di biro iklan waktu itu. Ya, karyawannya ada 200, satu-satunya yang disable aja saya. Ya. Tapi di situ saya menunjukkan kinerja. Tentu perusahaan itu punya ya SOP atau standar yang diberikan kepada para karyawannya ya, para SDM-nya untuk dilakukan penilaian ataupun ukuran ya supaya ini kalau dikatakan ini sesuai dengan ininya perusahaan, ukuran perusahaan adalah begini-begini ya, kejar itu. Target perusahaan misalnya, oh harus mengerjakan ini 10 item harus selesai. Ya kejar itu. Oh kalau jahit harus begini, begini, begini. Harus rapi begini, begini. Contohnya ada nggak? Ukurannya ada nggak? SOP-nya ada nggak? Seperti apa dan sebagainya. Ya dikejar itu. Ya kalau ataupun saya juga dulu punya pengalaman. Saya ditarget pekerjaan katakanlah saya harus bisa menyelesaikan 10 dalam satu hari itu pekerjaan. Saya nggak mau sampai cuma 10. Why not saya bisa 15? Kalau nggak, saya bisa 12, 13, 14, 15. Pokoknya selalu saya tunjukkan lebih daripada apa yang ditargetkan di dalam kehidupan saya, pekerjaan khususnya. Ya, jadi bekerja dengan extra mile. Extra mile tahu ya, di luar ekspektasi. Artinya ekspektasinya mestinya normalnya sekian, ya Anda bisa lebih daripada itu. Ya, itu pasti enak kalau sudah dengan situasi seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, motivasi agar tidak down, down ini bukan down ya. Motivasi supaya tidak down atau trauma pada stigma yang memandang kita hina tidak berguna. Apa yang memotivasi? Ya, tentu artinya kata trauma itu juga harus dihilangkan di dalam kehidupan kita. Ya, trauma itu berbicara masa lalu yang mungkin kita mendapatkan perlakuan atau stigma atau pandangan yang buruk, lalu kita aminkan itu. Ya, kita bawa terus stigma itu. Kita label itu kita bawa terus kemana-mana. Dan itu mengakibatkan kita trauma, memandang kita juga down pasti. Saya dulu dari kecil suka dikasih ucapan atau hinaan, ya waktu itu perawat-perawat saya kebetulan melakukan hal itu pada masa kecil saya. Saya sempat juga trauma, ya saya dihina, dipandang sebelah mata, mentang-mentang nggak ada keluarga, saya diperlakukan cara yang seenaknya mereka. Nah, waktu saya sudah remaja, itu sempat saya juga putus asa. Saya boro-boro untuk bisa bangkit dari, saya sempat down terus gitu. Dan itu karena apa? Saya mengingat kata-kata itu, ya. Saya mengingat perlakuan-perlakuan para perawat saya. Saya mengingat apa yang disampaikan kepada perawat itu kepada saya mengenai kata-kata itu. Jadi itu saya aminkan semua. Oh ya saya nggak punya keluarga. Oh ya saya anak dibuang di tong sampah. Oh ya saya begini-begini. Waduh saya mau jadi apa nanti besarnya? Loh, ternyata nggak seperti itu ya. Nah di sini yang penting itu nanti sudah bisa kenal sama Tuhan kita. Tuhan atau Yang Maha Kuasa itu tidak pernah atau tidak sama sekali menghina ciptaannya. Ataupun mungkin kita diciptakan seperti ini, enggak. Ya, artinya enggak artinya bukan berarti kita ini enggak ada gunanya. Enggak, bukan. Tuhan ciptakan ini loh, karena namanya kita spesial ya, penyebutannya ya. Betul. Memang kita diciptakan spesial, ya. Manusia boleh memandang fisik.
tetapi Tuhan tidak akan pernah memandang fisik. Dan itulah yang terjadi pada saya. Saya mungkin dari keluarga, dari sisi masyarakat dan sebagainya, waktu dulu mungkin pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi saya mulai menyadari titik baliknya. Saya mulai kenal Tuhan saya, oh ternyata Tuhan saya itu enggak seperti manusia yang memandang saya. Dan akhirnya dari situ saya bisa mengelola dan saya bisa menang dari persoalan hidup saya. Ya, jadi sekarang orang boleh menghina apapun juga, orang boleh melakukan tindakan apapun juga, saya lebih kenal yang Maha Kuasa, saya lebih kenal siapa yang menciptakan saya. Oke, saudari, terima kasih. Ini Hikari ya. Ini pertanyaannya, bagaimana mengoptimalkan potensi yang kita sudah ada, karena terkadang orang terdekat kita tidak bisa mensupport dan mengapresiasi karya kita. Bagus pertanyaannya ya. Jadi mengoptimalkan potensi tentu kita harus belajar terus-menerus. Ya, jangan berhenti, jangan berpuas diri atas semua yang sudah kita capai. Ya, atau kita kerjakan atau kita hasilkan produk ya. Nanti dengan sendirinya orang-orang yang tadinya ya mungkin tidak mensupport kita, mungkin juga memandang sebelah mata usaha kita dan sebagainya, lama-lama dia akan berbeda ya. Sekali lagi, kita nggak bisa paksa customer ataupun orang lain ataupun siapapun untuk membeli produk kita atau menyukai produk kita ya. Mereka nanti dengan sendirinya akan tertarik, akan membeli atau mungkin membutuhkan produk kita kalau memang yang kita keluarkan, produk kita ataupun usaha kita atau mungkin pekerjaan kita hasilnya memang bagus, dan itu memang membuat solusi buat kehidupan mereka. Artinya mereka kalau membeli produk kita karena ada problem kan, ada yang dibutuhkan, ada yang mereka cari. Nah, dari situ mereka akan melihat, oh iya ya, dengan produk ini yang tadinya mungkin nggak pernah dianggap dan sebagainya, sekarang mereka tahu, oh iya ya, ternyata bisa juga ini gitu loh produknya. Ya, itu bisa juga dicari jalan seperti itu, Hikari. Lalu gunakan ya teknik promosi, nanti juga di program barangkali ini nanti juga ada program sesinya seperti itu ya. Mungkin pakai dengan cara promosi yang sebaik-baiknya, caranya kita untuk bisa menarik mereka. Ya tentu mungkin mereka nggak perlu sampai bayar-bayar terlalu mahal untuk bisa mencoba produk kita. Ya siapa tahu kita punya tester, siapa tahu kita punya cara untuk mereka ngicipin dulu dan lain sebagainya. Nah nanti dari situ lama-lama produk kita bisa berbicara ya, untuk mereka akhirnya bisa mengapresiasi. Oke, terima kasih Kari. Yang selanjutnya Arisno bertanya bagaimana cara membangun rasa percaya diri ketika usaha sedang jatuh. Bagaimana cara memasuki lingkungan yang baru beserta orang-orang yang sukses. Ya, pertama saya yakin kalau membangun rasa percaya diri ketika usaha sedang jatuh itu juga sangat penting, dibutuhkan ya. Nah, caranya ya memang salah satu cara adalah jangan merasa kalau kita gagal di satu usaha atau gagal di satu produk, itu kayaknya gagal semuanya. Istilahnya kayaknya semuanya selesai gitu ya. Jangan ya. Saya yakin ada cara yang berbeda, ada mungkin teknik yang berbeda terhadap mungkin kegagalan kita. Ya, jadi tolong harus mulai disikapi ya. Usaha sedang jatuh apapun juga, jangan merasa bahwa ini semuanya selesai. Saya nggak bisa lagi membangun usaha. Siapa bilang? Ya, mungkin cari lagi peluang-peluang. Ada begitu banyak. Tentu ini yang harus disikapi dengan cara yang lebih benar. Ya, atas dasar pengalaman kejatuhan ini. Jangan mengulang hal yang sama. Nah, itu penting juga. Jadi pertama harus bisa mempunyai rasa percaya diri gini, bahwa semua orang yang sukses itu bukan berarti nggak pernah jatuh seperti yang Anda alami ya. Semua juga pernah ngalamin. Cuman persoalannya yang berbeda adalah di mana mereka mungkin yang berhasil itu tidak berhenti, lalu cari usaha lagi dan sebagainya. Ya, itu yang pertama yang saya berikan, boleh nanti Arisno juga harus lakukan. Lalu pertanyaan yang kedua, cara memasuki lingkungan orang yang beserta yang sukses. Ya masuk aja di lingkungan orang tersebut, cari ya lingkungan orang-orang yang memang mungkin mereka berbisnis, mereka berkaya dan mereka berhasil. Kita jangan merasa bahwa kita adalah nggak berhak untuk di lingkungan seperti itu. Oh sangat berhak ya. Dan percaya aja gini, diterima atau tidak diterimanya itu tergantung kita. Kalau kita memang masuk di dalam lingkungan tersebut, kita bisa membawa diri, bisa mengelola dengan benar, saya yakin nanti lingkungan juga akan akan yang terbaik yang responnya terhadap kita. Tapi jangan sampai Anda masuk di lingkungan orang yang sukses, Anda justru menceritakan ya
atau mengeluh dan sebagainya, sehingga akhirnya orang melihat ini orang kalau datang kenapa cuman berbeban berat atau mungkin cuman mengeluh dan sebagainya. Ya, itu nanti membuat kita nggak bisa menjadi orang yang sukses ya. Tapi cari di lingkungan orang-orang yang seperti ini, yang dimana bisa menyemangati Anda, bisa menguatkan, menginspirasi Anda, dan paling tidak membuat Anda berpikir berbeda ya dengan orang-orang lingkungan pada saat menghadapi situasi yang gagal atau situasi yang tidak mendukung keberadaan Anda dan sebagainya. Ini kalau kumpul dengan orang-orang yang kebetulan bermental dan mempunyai gaya hidup seperti orang-orang sukses, jadi enak. Anda bisa belajar banyak di situ ya. Oke, terima kasih Arisno. Ya, kemudian Pak Yosef Loko ya, Porsa Dika ya. Ada dua faktor yang mempengaruhi seorang disabilitas tidak berkembang, yakni faktor dari luar dan dari dalam. Tantangan paling adalah faktor dari dalam sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi tantangan ini? Baik, setuju sekali saya dengan Pak Yosef. Memang yang paling faktor menentukan seorang disabilitas itu adalah diri sendiri, ya. Jadi pengalaman saya di dalam menjalani kehidupan ini memang sebagian besar dan faktor yang penentu adalah bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri dulu. Nah, ini caranya yang memang harus bisa seperti saya katakan di waktu saya juga sampaikan. Pertama ya memang kita harus tahu dulu ya, kita ini mempunyai kendala atau mempunyai disabilitas ini mengapa ya, dan tujuannya untuk apa. Nah, ini juga harus mulai dicari dulu ya. Jadi kita juga harus mulai mengerti. Jadi saya yakin kita lahir, kita terkondisi seperti ini bukan serta-merta ya. Tentu juga ada sebab-musababnya, tapi yang jelas di sini gini. Kalau Tuhan izinkan kita ini mengalami seperti ini, tentu juga ada faktor yang dinamakan tujuan misi ini dari Tuhan terhadap hidup kita. Ya, ini saya yakin faktor dari dalamnya itu. Lalu yang kedua, yang dari dalam ini adalah kita harus selesaikan hati kita dulu, gambar diri kita ya, istilahnya fisik kita ini mengapa seperti ini dan sebagainya, itu kita harus bisa berdamai dulu dengan fisik kita. Kita jangan pernah membandingkan, enak ya kalau saya lahir normal, enak ya kalau lahir saya nggak ada masalah dan sebagainya. Itu hal kayak gitu tolong dicegah dulu ya. Kita mulai syukuri ya, seperti apa yang di awal saya katakan, bersyukur untuk semua yang ada di dalam hidup kita. Bersyukur untuk apa yang ada, bukan yang tidak ada. Saya kebetulan lumpuh kedua kaki saya. Ya saya bersyukur saya masih punya tangan, saya masih mempunyai mata, saya masih mempunyai mulut untuk bisa bicara. Ya, saya nggak fokus kepada kedua kaki saya. Kenapa? Karena itu yang saya tidak punya. Nah, kalau saya fokus ke situ terus menerus, ya pasti saya nggak bisa seperti sekarang ini, Yosef gitu. Ya ternyata saya sekarang bisa, saya kemana-mana dipakai oleh masyarakat ya. Saya training ke sana kemari, keliling ke Indonesia. Apakah dengan kaki saya? Tidak. Saya dengan mulut saya, dengan pengalaman hidup saya, dengan tangan saya masih bisa bergerak. Nah, ini bisa saya lakukan. Ternyata betul itu yang terjadi, sehingga saya bisa mengelola kehidupan saya, bisa menikah, bisa punya anak, semua dengan satu faktor, saya tidak fokus kepada kaki saya. Jadi sekali lagi bersyukur untuk apa yang ada, bukan yang tidak ada. Ya, Pak Yosef, terima kasih. Ini dari Mayang Sari. Bagaimana cara untuk melakukan kerjasama dengan usaha, dengan keluarga, agar support yang kami miliki anak disabilitas? Caranya untuk melakukan usaha kerjasama dengan keluarga agar support kami anak disabilitas, ya ini tetap harus diadakan satu pembicaraan dulu ya. Tentu diawali dengan misi, harus berbicara dengan siapa yang mau ajak kita kerjasama, tujuan daripada kita bekerja sama ya. Tentu ada misinya, mau kemana, tujuannya untuk apa. Jadi itu penting untuk diberikan penjelasan sebelum jauh-jauh hari di dalam kita bekerja sama ya, karena nanti dari situ orang tersebut siapapun yang akan kita ajak kerjasama akan mengerti. Ya ini mungkin nanti juga akan ada sesinya, nanti bisa diikutin aja. Karena ini penting juga, kenapa kita kalau kerjasama sama siapapun, baik dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun di perjalanan bisnis kita, diawali dengan misi bisnis ini tujuannya mau apa ya. Terima kasih. Kemudian Juliawati ya, Pak, saya disabilitas tuli. Oh ya, ingin bertanya, apakah awal perjuangan Pak Markus ada dukungan dari keluarga, misalnya orang tua atau saudara, kerabat, dengan teman? Jika tidak, saya juga mengalami yang sama. Tapi jika jawab ya bersyukur
sejak ada dukungan dari orang yang sayangi. Nah, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Sudah dari waktu saya sampaikan sesi, mungkin kalau Juliawati nggak dengar ya boleh nanti di diulang kalau ada rekamannya ya. Ini saya ceritakan, saya nggak ada dukungan keluarga ya, karena dari usia 9 bulan itu saya masih bayi berarti ya, ditinggal di asrama anak-anak cacat di Solo dengan identitas dan alamat palsu. Jadi sejak usia bayi, saya sudah tidak tahu keluarga saya itu siapa, orang tua saya itu siapa, pokoknya semuanya nggak ada. Jadi praktis saya nggak ada dukungan keluarga, nggak ada dukungan siapapun juga, ya. Lalu bagaimana cara agar saya bisa membuat teman tuli untuk lain maju dengan kemandirian agar semua tidak lakukan setengah-setengah? Ya, tentu harus didorong, ya, disampaikan. Jangan kalau melakukan sebuah kegiatan namanya usaha dan sebagainya itu tidak boleh setengah-setengah. Ya, kalau kita melakukan itu setengah-setengah, ya akibatnya kita sendiri yang dirugikan. Ya, nanti produknya nggak bisa terjual, ya apapun yang kita hasilkan juga tidak dinilai dengan benar oleh masyarakat itu, ya. Jadi dorong teman-teman tuli yang bisa membuat itu dengan sampaikan kepada mereka bahwa ini masyarakat tergantung dari produk kita, ya. Masyarakat ini nggak usah banyak diomongin, nggak usah banyak disuruh dan sebagainya, pasti dengan sendirinya kalau kita produknya bagus, kalau produknya oke, pasti mereka akan menghargai, ya, pasti juga akan membeli produk kita dengan baik, dengan tujuan atau dengan motivasi yang karena memang mereka butuh, ya. Itu coba kalau nggak percaya tanya Ibu Ratna, ya. Ibu Ratna tuh banyak sekali karyawan tuli, tapi mereka nggak perlu banyak ngomong, ya, produk mereka sudah bisa ngomong kepada masyarakat, wih bagus-bagus, wih, dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa dibeli ataupun dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Ini karena mereka juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk bisa akses di pertanyaan selanjutnya, saya lakukan dengan beradaptasi bersama non-disabilitas agar saya menjadi percaya diri. Oh, ini aksesnya ya. Ini kalau beradaptasi dengan non-disabilitas ya, lakukan aja dengan segala cara. Ya, akses itu kan yang sebetulnya yang kalau tuli itu yang dibutuhkan hanya bahasa isyarat ya, atau bahasa bahasa yang bisa menerjemahkan dari komunikasi kita, ya, pakai dengan segala cara, entah dengan gaya, entah dengan tulisan, entah dengan gerak, itu salah satu cara, ya, beradaptasi dengan non disabilitas itu begitu, ya. Nggak usah takut kalau mereka memang belum jelas, jelaskan secara pelan-pelan dan gambarkan dengan lebih jelas dan sebagainya, ya, nggak usah takut. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk mengawali usaha, apakah perlu minta bantuan permodalan atau dengan kemandirian sendiri? Oke, nanti Juliawati ikutin aja sesi-sesi di Bangga, nanti ada arahan, karena nanti di situ ada literasi keuangan, ya. Nanti di situ ini nggak saya jawab secara detail, secara teknisnya, karena nanti ada sesinya tersendiri. Ya, ikutin aja, ya. Nanti di situ akan ada arahan atau cara mencari modal. Linda juga bertanya nih, dari pertanyaan adalah Linda adalah orang tua anak mengalami disabilitas. Bagaimana caranya agar saya menambah wawasan saya untuk belajar menjahit tanpa harus meninggalkan anak disabilitas saya? Untuk anak saya mengalami disabilitas. Oh, ada dua pertanyaan. Oke, intinya sepertinya bagaimana caranya agar Linda sendiri menambah ilmu wawasan untuk bisa mengajarkan atau menjahit harus walaupun harus meninggalkan anak, ya, disabilitas saya. Oke. Nah, kalau disabilitas anak ini tersebut anaknya anaknya Ibu Linda ini kebetulan sudah bisa dilepas, ya jangan terlalu dikhawatirkan, ya. Saya berharap gini, kadang-kala orang tua itu terlalu protek terhadap anak sehingga takut, ya, nanti anak ini nggak bisa ada bantuan, anak ini nggak bisa begini-begini, ataupun nanti nggak bisa mengambil mesti harus diatasi, ya. Artinya gini, mungkin Linda juga harus bisa memberikan kepada anak tersebut, ya, apalagi ini sudah belajar menjahit, ya, apalagi sudah berusaha untuk kata menjahit. Nah, mestinya nantinya peralatan semua alat-alat, ya, mesin jahit, benang dan sebagainya itu yang tools, ya, yang untuk melakukan jahit itu, tolong
berikan dengan kemudahan. Kemudahan ini masih gini, tempatnya, ya itu juga merupakan cara ya, cara supaya anak tersebut bisa leluasa sehingga tanpa kesulitan atau tanpa kekhawatiran Linda bisa memberikan atau meninggalkan anak tersebut. Kenapa? Anak tersebut ternyata bisa tentu dengan situasinya dan bisa ngambil alat A, alat B, alat C yang kaitannya dengan jahitan. Ya, jangan istilahnya gini, alatnya disimpan di atas misalnya, alatnya di tingkat 2, alatnya di luar ruangan dan sebagainya, sehingga tentu anak ini akan susah ya mengambil tools atau alat-alat untuk menjahit itu sendiri, sehingga dia nanti kalau ditinggal sulit, nanti kalau ditinggal akan kendala di dalam produksi. Ya, Linda bisa disiasati dengan cara seperti itu ya. Terima kasih. Z Tandi Pasau ya. Dia juga mau tanya bagaimana caranya Pak Markus keluar dari lingkungan yang menganggap jika penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang terus-menerus hanya butuh dikasihani. Oke, senang sekali pertanyaan ini ya. Saya harus bukan artinya menggunakan kecacatan saya atau kelemahan saya untuk minta dikasihani ya. Dikit-dikit ngeluh ya, dikit-dikit kita komplain, dikit-dikit kita merasa susah gitu ya, dan sebagainya. Enggak, justru kita harus konsisten ya, masuk dalam lingkungan masyarakat yang tanda kutip kita tunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, bahwa kita sanggup untuk melakukan apapun kehidupan kita. Ya tentu kalau namanya faktor nanti ada nggak faktor yang membuat kita sulit, misalnya kalau kayak saya ini kan dengan kursi roda ya. Nah kalau saya naik tangga kan nggak mungkin dengan kekuatan apapun juga kan saya nggak bisa lawan situasi ini. Ya nggak ada salahnya saya minta tolong sama masyarakat atau orang-orang di lingkungan yang kebetulan misalnya ada satu, Pak tolong boleh saya didorong ini Pak, atau dinaikkan ke lewat tangga ini Pak, nggak masalah. Tapi setelah sampai tangga, udah cukup Pak, terima kasih, saya bisa sendiri, saya lakukan, saya dorong sendiri dan sebagainya. Nah itu nggak salah seperti itu ya. Jadi bisa aja dengan cara-cara yang bijak kita minta pertolongan atau minta bantuan dengan lingkungan ya. Tapi ingat ya, pokoknya bukan karena dikaitkan dengan daya juang kita ya. Setiap kita mau usaha, setiap kita mau berbisnis, setiap kita mau melakukan pekerjaan kita minta mereka memaklumin ya. Kata dikasihan ini istilahnya kan memaklumin ya, memaklumin yang tanda kutip kalau benar nggak masalah, tapi kalau memaklumin yang tanda kutip menggunakan ini sebagai tameng ya, untuk mereka bisa mengasihani kita sehingga kita nggak maksimal dalam memberikan atau buat produk itu ya. Jadi cukup seginilah, wong saya juga orang disable begini-begini. Nah itu dikasihani, itu prinsip orang minta belas kasihan. Nah itu nggak bisa ya, jadi tolong dibedakan ya. Oke, Z, terima kasih. Ini Tri Rus ya, atau Bang Zaki ya. Pak, bagaimana cara mengelola hati dan pikiran kita supaya selalu berpikir positif, tidak mudah sakit hati tidak mudah sakit hati kalau ada hinaan orang lain. Oke. Hati dan pikiran ini memang perlu kita kelola dengan benar ya. Jadi pastikan untuk setiap apapun kehidupan kita ini, kita harus belajar untuk yang namanya hati dan pikiran ini sejalan atau seirama atau satu tujuan atau satu arah yang sama ya. Maksudnya begini, kalau hati kita sedang mengalami masalah misalnya ya, kita mendapatkan perlakuan ya tidak benar, perlakuan tidak adil, perlakuan kebetulan mungkin kita dihina ataupun diposisikan dengan mungkin penilaian yang rendah ataupun apapun juga. Nah, pada saat seperti itu hati itu sepertinya mulai bergejolak. Nah, tapi nanti mulai menjalar ke pikiran. Nah, pikiran ini tolong dikendalikan. Ya, tentu harus hati dulu ya, diawali dengan hati dulu, mengatakan semua itu harus dikelola dengan hal yang kalau orang jahat sama kita, mungkin saatnya kita juga harus jangan berbuat jahat. Orang mungkin menghina kita, jangan kita merasa terus mau balas dendam, menghina juga dan sebagainya. Pokoknya semua perlakuan yang tidak baik, hati kita mulai belajar untuk jangan membalas ya. Nah dari situ kemudian masuk pikiran. Kalau enggak nanti pikirannya akan masuk perangkap. Artinya waktu hati kita sakit hati, waktu kita nggak suka gitu ya. Nah nanti pikiran itu kebanyakan kita tarik untuk wah orang itu jahat, orang itu begini, sehingga kita jadi kepikirannya jadi juga tambah kacau. Nah, ini yang kita harus lakukan. Saya juga begitu ya. Dulu pertama kali saya harus memenangkan hati dulu. Ya, artinya hati saya harus dibenerin dulu. Manusia itu kan munculnya dari hati awalnya.
Nah, dari situ kemudian kita main dengan pikiran kita juga dengan benar ya. Jadi kata berpikir positif dan itu adalah selalu berpikir benar ya, dan tidak mudah sakit hati. Ya, sekali lagi jangan merasa kita terima ya, terus kita simpen, kita dendam ya kalau dihina orang dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Hari Toren ya. Bagaimana caranya kita mengarahkan anak disabilitas kita ke hal yang mungkin dia sendiri akan menghadapi tantangan karena bakat anak disabilitas saya yang sebenarnya terhalang oleh faktor kesehatan. Oh, oke. Ini dua pertanyaan yang itu. Yang kedua, langkah awal misi-misi saya dan anak autis saya bisa sama dengan dan sejalan agar anak saya merasakan hidup yang bahagia dan bermakna buat dirinya sendiri. Terima kasih. Oke. Yang pertama, saya yakin ini berbicara kesehatan ya. Kita tentu punya juga harus belajar atau harus juga sering ya urusan kesehatan ini utamanya ke dokter. Ya, saya sudah pasti dorongnya ke sana. Karena kesehatan kita tidak bisa serta hanya mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Walaupun memang benar sih sekarang ada Google, ada media sosial media yang bisa bertanya kita ke sana ya. Kenapa anak kita mengalami seperti ini, sakit itu ya. Tapi alangkah baiknya kita tetap harus tentunya kepada dokter ya utamanya ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang tidak salah ya, bagaimana penanganannya juga ya. Ini terkait dengan faktor kesehatan. Dan kalau berkaitan dengan misi yang diberikan kepada anak autis yang kemudian mungkin Hari Toren punya anak seperti ini ya, jadi tolong, saya nggak tahu di umur berapa nih anaknya, tapi kalau ataupun anak masih kecil ya saya yakin dituntun aja. Tapi kalau anak sudah besar, nah tolong sering-sering diajak komunikasi. Lupa anak saya kan autis begini-begini, betul. Saya banyak ya melihat ya, saya lihat di YouTube itu ya, mengenai keluarga yang punya anak autis. Itu mereka walaupun dengan faktor yang memang tidak semudah apa yang terjadi kepada anak-anak biasa, mereka selalu berikan ya, dengan kasih sayang mereka kelola, dengan nasihat mereka juga berikan ya, dengan banyak hal intinya mereka bisa diberikan masukan ya. Jangan jangan menganggap anak kita lain untuk berarti tidak bisa menerima. Jangan. Ya, justru perlakukan anak tersebut sebagaimana biasa ya. Minimal mungkin dengan satu cara atau bahasa yang mudah dimengerti. Yang penting adalah praktek kasih sayang ya. Itu penting, itu saya yakin akan lebih bisa masuk, akan lebih bisa menyentuh bahkan waktu kita memberikan nasihat dan arahan kehidupan ini ya. Oke, terima kasih hari ini. Berikut pengusaha muda ya. Izin bertanya Pak Markus, ini pengusaha muda ya, tapi namanya siapa saya tidak tahu ini, tapi ya udahlah, pengusaha muda. Kita mengalami kehilangan arah, bingung mau dibawa kemana hidup ini. Kira-kira tip apa saja yang kita bisa praktikkan? Oke. Kehilangan arah atau bingung di hadap kehidupan ini karena kita nggak tahu tujuan. Maka yang perlu dicari adalah tujuan kehidupan kita itu apa. Kita tuh hidup itu bukan sembarang hidup ya. Nah, sekarang saya berharap ini pengusaha muda ini yang mempertanyakan ini, coba dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk berdoa atau sembahyang atau bertanya kepada pencipta kita ya. Tentu pencipta kita ya bukan berarti langsung jawab gitu ya, tapi dari situ kita bisa melihat kalau kita banyak membaca kitab suci, banyak membaca kitab para nabi, kita akan lebih tahu kenapa kita di dalam kehidupan ini harus mempunyai misi dan tujuan hidup. Karena dari situlah kita bisa tahu arahnya kemana ya. Lalu prakteknya gimana ya? Prakteknya tentu melakukan ya. Praktek itu adalah jangan banyak teori, jangan banyak membaca, jangan banyak angan-angan aja, tapi langsung praktek ya. Jadi saya berharap sekali lagi kebingungan ini sepertinya karena kita sendiri tidak terlalu dekat sama Sang Pencipta kita ya. Jadi saya dulu juga pernah mengalami hal seperti itu di dalam perjalanan hidup saya. Tapi setelah saya kenal dengan Sang Pencipta itu siapa, saya kenapa diciptakan kondisi disable, bahkan kenapa saya mengalami masalah semua ini dan sulit bagi hidup saya. Dan ternyata itu tidak serta-merta nggak ada jawabannya. Saya langsung baca kitab suci, saya belajar dari para nabi, saya belajar dari para sosok-sosok utusan Tuhan. Saya jadi tahu, oh ternyata mereka juga sama mengalami hal yang sama, banyak hal yang mereka juga alami dalam hal tujuan hidup ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Kurnia Fitri Ramadhani ya. Bagaimana cara ya agar selalu percaya diri di lingkungan umum? Ya, percaya diri ini jawaban saya tetap harus dari diri sendiri ya. Jangan kita bermain mindset yang kadangkala
terlalu menilai diri sebelum orang lain nggak menilai seperti itu ya. Kan seperti kemarin saya berikan semacam penjelasan, kebanyakan kita nih para disable ini belum kita sudah melakukan menjudge atau menghakimi diri kita sendiri. Wah, aku tuh begini dan sebagainya, sehingga kadang-kala itu yang mengurangi atau menyedot semua energi untuk lebih percaya diri ya. Kita percaya aja gini, Tuhan itu menciptakan manusia sama aja. Semua manusia itu ada disable-nya. Cuman ya karena kita sendiri yang kelihatan ya, yang mungkin secara nampak bisa lihat. Tapi nggak apa-apa ya, karena itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah terhadap kehidupan kita ya. Yang salah itu adalah pada saat kita terlalu mengasihani diri sendiri, lalu menilai diri sendiri, yang orang lain nggak melakukan seperti itu kepada kita ya. Jadi ini saya berharap Kurnia harus mulai bisa percaya diri bahwa saya sama aja ya. Saya sekalipun kondisinya seperti ini di masyarakat umum mungkin berbeda sendiri, tapi nggak masalah bagi saya gitu loh. Saya juga lakukan itu ya. Saya juga banyak sekali di lingkungan umum, bahkan saya menjadi pembicara yang satu-satunya yang disable, yang lainnya enggak ya. Semua peserta, semua pengajar, semua rata-rata normal semua. Saya sendiri yang punya disable atau mungkin dalam kondisi disable. Tapi saya mengatakan, saya nggak ada jauh beda dengan teman-teman yang lain. Saya tidak ada bedanya dengan peserta yang lain. Saya dengan percaya diri bisa memberikan semacam materi yang dimana bisa menguatkan bagi banyak orang ya. Oke, terima kasih Kurnia. Ini pertanyaan dari Pak Rosihin ya, Pijat Netra Sehatku. Saya sudah membaca pertanyaan apapun yang dituliskan ya. Saya bersyukur ya, bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Nah gini, nanti mungkin saya berharap juga mungkin nanti Rosihin bisa bertanya pada saat di sesi-sesi selanjutnya ya. Tentu nanti kalau nggak salah pembahasan itu ada. Yang kedua, mungkin kalau saya lihat dari penjelasan Rosihin, memang berbicara logo ini juga kita harus hati-hati ya. Saya cuma ingatkan yang pertama tadi sudah betul, misalnya misinya apa, jadi tujuannya apa, message-nya apa, itu juga harus Rosihin juga harus lakukan ya. Atau mungkin perlu dibuka atau dijelaskan lebih lanjut ya, lebih banyak lah hal-hal yang mesti disampaikan. Dan yang selanjutnya yang perlu dicari atau saran saya di logo yang sudah Rosihin tadi sampaikan kepada saya melihat kayaknya ada banyak beberapa yang disampaikan mengenai simbol-simbol ya yang dikaitkan dengan tulisan Sehatku itu sendiri. Saya sih prinsipnya gini, jangan terlalu sampai banyak simbol yang muncul di dalam satu logo ya. Nanti jadi rancu atau mungkin jadi malah rumit dan sebagainya. Pastikan logo itu gini, logo itu harus sederhana, jangan terlalu rumit, tapi juga mulai ada muncul simbol-simbol yang bisa mewakili atas usaha yang kita lakukan atau kegiatan ataupun apapun bentuknya, itu yang kita bisa juga harus perhatikan ya. Jadi ini tolong nanti Pak Rosli juga harus lihat ya. Yang selanjutnya adalah kenapa saya katakan nggak boleh terlalu rumit. Nanti gini, mesti Roslihin juga pertimbangkan ke depan logo itu bukan hanya diangkat atau ditampilkan di spanduk atau di billboard atau di nama usaha. Ingat itu nanti juga bisa menjadi dicap ya. Kalau ngecap itu kan pakai nama logo ya. Nah, lihat itu ya, cap itu kan juga nggak bisa terlalu banyak warna ya. Nah, itu hindarkan warna-warna gradasi yang dan sebagainya yang membuat nanti kesulitan sendiri ya. Karena pada saat nanti digunakan dengan secara administrasi, logonya juga ribet ya, banyak warna dan sebagainya. Dan juga nanti terlalu banyak, terlalu kecil nanti juga akibatnya nggak bisa kebaca dan sebagainya. Itu juga mesti harus diperhatikan. Jadi itu yang harus mesti Rosihin juga harus pikirkan ya. Dan yang selanjutnya tentu warna ya. Warna ini sebisa mungkin jangan terlalu banyak ya. Mungkin bisa di situ dimainkan ya. Misalnya ini contoh ya, misalnya gini. Oh, kalau saya misalnya usaha saya supaya bisa cepat makmur, misalnya supaya saya cepat bahagia, supaya saya cepat berhasil. Oh, itu dilambangkan sebagai Pak, warnanya itu kayaknya warna gold ya, warna keemasan, misalnya emas atau tanda keberhasilan. Ya silakan, itu ada warna disimbolkan warna emas gitu ya. Atau kalau misalnya, wah ini saya melangkah dengan kepastian dan penuh keberanian, misalnya gitu ya, dengan satu catatan ini menjadi catatan warna tersendiri.
Nah, silakan misalnya menggunakan warna hijau yang tanda simbol kemakmuran, simbol yang keberhasilan itu nggak masalah. Ya nanti nanti Pak Rosin coba dulu baca ya, usahakan mengerti tentang warna juga. Warna merah itu simbol apa, warna kuning itu simbol apa, hitam simbol apa. Nah, itu juga mungkin bisa dipelajari. Ya, ada kok di Google atau mungkin di situ si Pak Rosin bisa belajar ya. Jadi usahakan warna itu juga harus bisa berperan, juga punya punya makna atau punya meaning tersendiri ya, punya arti tersendiri ya. Jadi itu yang saya anjurkan. Jadi hindarkan sekali sekali selalu banyak simbol-simbol yang muncul di dalam satu logo ya, nanti malah pusing sendiri ya, bingung sendiri ya. Langsung aja pakai satu simbol yang sudah mewakili itu. Sebagai kata sehatku yang tujuannya adalah pijit. Ya, pijit itu juga ada kok simbol-simbol yang mewakili, misalnya dengan begini, oh masyarakat udah tahu, orang udah tahu ini adalah bergerak di bidang pijat ya, dan itu bisa dipelajari ya. Terima kasih ya, Rosin. Nanti gampang, nanti kalau sudah Rosin buat, boleh nanti digambar atau mungkin dicetak atau mungkin dikirim ke saya, boleh. Nanti saya tak komentarin misalnya gitu ya. Oke, terima kasih.